Puji Tuhan. Oke. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Kita akan memulai persekutuan kita malam hari ini dengan topik bahasan eksposisi Zakaria 4 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Agustinus dari Karanganyar. Shalom Pastor. Ya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu, sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama di sekitar firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk melayani kami dalam pemberitaan firman malam hari ini dengan topik bahasan Zakaria 4. Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah Engkau utus malam hari ini untuk berbicara, mewartakan firman-Mu, Pastor Agustinus. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berikan kami hati seorang murid yang siap untuk belajar firman Tuhan, yang siap untuk dibentuk, siap untuk didewasakan di dalam Kristus. Berkati hamba-Mu secara sepenuh, berkati kehidupannya, sebagaimana Tuhan telah mencurahkan segala kebaikan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk hambanya, Pastor Agustinus, waktu kami serahkan. Silahkan, Pastor. Baik, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Shalom semuanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama belajar tentang Zakaria pasal yang keempat, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri secara singkat. Tadi sudah saya sebutkan bahwa nama saya Agustinus, ya. Kemudian tinggal di Karanganyar, di satu desa kecil di Karanganyar. Jadi kami dari desa, dari pelosok gitu, dan bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang luar biasa. Nah, saya masih muda, usia saya baru 30 tahun dan baru belajar melayani, ya. Kurang dari 10 tahun, saudara-saudara. Jadi mungkin di sini nanti saya hanya memandu, kemudian nanti saya lebih banyak belajar dari saudara-saudara semua, karena saya tahu bahwa di sini adalah tempatnya orang-orang yang luar biasa, gitu ya. Nah, oke, mari kita akan bersama-sama. Saya akan mempersiapkan terlebih dahulu dari bahasan yang diberikan kepada saya adalah eksposisi Zakaria pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar. Nah, sudah nampak, Pak. Sudah. Nampak ya. Puji Tuhan. Oke, pendahuluannya
Zakaria ini adalah anak dari Berekia dan cucu dari Ido. Kalau kita lihat di Zakaria pasal 1 ayat 1 itu dijelaskan di situ. Dan di dalam kitab Nehemia itu tercatat bahwa Zakaria itu adalah kepala keluarga Imam Ido. Itu di dalam Nehemia 12 ayat yang ke-16. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ia berasal dari suku Lewi dan setelah masa pembuangan ya melayani di Yerusalem sebagai imam dan juga sekaligus nabi. Kita lihat di Zakaria pasal 1 ayat 1 itu ya. Nah, ini adalah orang yang luar biasa. Nah, Zakaria ini merupakan rekan dari sezaman dengan Hagai. Jadi ini satu zaman gitu ya. Nah, tujuan dari penulisan kitab Zakaria ditulis oleh Zakaria yang dalam penulisannya dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu di pasal yang ke-1 sampai dengan pasal yang ke-8. Nah, kemungkinan ini ditulis pada saat Zakaria itu masih muda. Dan tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mendorong kaum Yahudi setelah pembuangan ya agar mereka melanjutkan pembangunan kembali bait suci dan mereka bertekun hingga tugas itu diselesaikan dengan baik. Lalu bagian yang kedua pasal 9 sampai dengan pasal yang ke-14. Nah, kemungkinan ditulis pada saat Zakaria berusia sudah tua. Ini ya. Nah, tujuan dari penulisannya adalah untuk memberi semangat kepada semua umat ketika pembangunan bait suci sudah selesai, mereka berkecil hati gitu ya, karena apa? Mesias tidak segera datang. Gitu. Dan sekaligus untuk menyatakan arti sebenarnya bila Mesias itu datang. Itu ada di bagian yang kedua, di pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-14. Nah, tema dari kitab Zakaria sendiri adalah penyelesaian terakhir bait suci dan janji-janji Mesias. Nah, ini garis besarnya. Kita lihat sebentar. Bagian pertama dari pasal yang pertama sampai dengan yang ke-8 itu firman nubuat dalam konteks membangun kembali bait suci. Ada pendahuluan, kemudian ada serangkaian 8 penglihatan. Dan penglihatan yang kelima, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di penglihatan yang kelima. Nah, selanjutnya ada pemahkotaan Yosua selaku imam besar dan makna nubuatannya. Kemudian 2 berita, berpuasa dan keadilan sosial, pemulihan Sion. Kemudian yang kedua, ini di pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Firman nubuat mengenai Israel dan Mesias yang akan datang. Di bagian yang kedua ini ada ucapan ilahi. Yang pertama dari Tuhan, lalu kemudian ada ucapan ilahi yang kedua dari Tuhan. Itu ada di pasal 9 sampai 11, kemudian yang kedua itu dari 12 sampai yang ke-14. Nah, Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua, mulai dari ayat yang Banglah bicara dengan itu, lalu dibangunlah seorang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia, engkau lihat, tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan
tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Ayat yang kelima, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ayat yang ke-8, kemudian datanglah firman Tuhan kepada demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan janganlah juga dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ayat yang ke-11, lalu berbicaralah aku kepada, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, saudara-saudara yang oleh Tuhan, ini adalah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pembahasan kita di dalam Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang dikasih Tuhan, penglihatan yang kelima ini tentang kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Kandil itu dalam bahasa asli, mohon maaf saya cari fontnya bahasa Ibrani itu enggak dapat gitu. Nah, dalam bahasa asli dituliskan menworah, artinya itu apa, kayak tempat lampu gitu ya. Nah, biasa kita kenal dengan sebutan kaki dian. Di beberapa literatur saya lihat antara kaki dian dan kandil itu sama ya, kelihatan sama gitu. Nah, kandil emas adalah salah satu atribut atau perlengkapan dalam mendirikan kemah suci. Kita lihat di Keluaran pasal yang ke-25 itu dengan lengkap, dengan rinci dijelaskan tentang perlengkapan-perlengkapan dalam mendirikan kemah suci. Nah, kandil dapat digunakan sebagai simbol terang yang bersinar dalam kegelapan. Nah, ini menarik bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melihat kembali tentang penglihatan yang kelima ini, penglihatan dari Zakaria tentang kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Nah, selanjutnya di bagian atas terdapat tempat minyak.
Kalau saya lihat di Alkitab Penuntun, di bagian atas terdapat tempat minyak itu diartikan tempat minyak itu melambangkan kuasa Roh Kudus yang tidak habis-habis dan berlimpah-limpah. Dan kemudian kandil itu memiliki 7 pelita. Dan dijelaskan masing-masing pelita terdapat 7 corong lampu. Hal ini dapat diartikan sebagai lambang umat Allah yang memancarkan terang ke dalam dunia karena aliran Roh Kudus yang berlimpah-limpah. Ini saya lihat di literatur di Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Kalau dari sini saya melihat bahwa sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harusnya memancarkan terang. Seperti di sini dikatakan bahwa umat Allah yang memancarkan terang ke dalam dunia karena ada Roh Kudus, ya, yang melimpah. Ada aliran Roh Kudus yang melimpah-limpah di dalam hidup kita sehingga kita dapat memancarkan terang itu. Kemudian selanjutnya pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah salah satu pohon yang paling berharga bagi orang Ibrani pada zaman purba. Apabila pohon zaitun itu ditebang, maka tunas-tunas yang baru itu akan muncul, akan timbul pada akarnya. Dan ini luar biasa. Nah, pohon zaitun memiliki banyak sekali kegunaan, sehingga disebut raja pepohonan. Itu kita lihat di Hakim pasal 9 ayat 8. Kemudian pohon zaitun dipakai oleh orang Ibrani sebagai simbol kekokohan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua pohon zaitun melambangkan pelayanan, pemerintahan, dan imamat Zerubabel dan Yosua. Pohon zaitun melambangkan sumber minyak yang tidak pernah habis. Kedua pemimpin itu harus menuntun umat itu kepada hidup yang dimungkinkan oleh Roh Kudus. Kedua pohon itu juga melambangkan pelayanan pemerintahan dan imamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maknanya bagi kita? Ingat kembali bahwa tema besar di kitab Zakaria itu adalah penyelesaian terakhir bait suci dan janji-janji Mesias. Lalu ingat juga bahwa ada tujuan dari penulisan kitab Zakaria ini disampaikan di awal, yaitu untuk mendorong kaum Yahudi agar melanjutkan pembangunan kembali bait suci dan bertekun hingga tugas itu selesai. Nah, kalau kita ingat dua hal ini, lalu baru setelah itu kita akan melihat apa sih makna yang disampaikan untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan itu merujuk kepada dua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan. Kalau di beberapa literatur yang saya baca itu, dua orang itu menunjuk kepada Zerubabel sebagai pelayanan pemerintahan dan kemudian Yosua sebagai pelayanan imamat. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Roh Tuhan. Dalam membangun bait suci, haruslah berpegang pada Roh Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan dan keperkasaan manusia.
menjadi hal yang serius bagi kita semua. Sebagai gereja Tuhan yang dipanggil menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kalau kita lihat, dunia ini semakin hari semakin kacau, dunia ini semakin hari semakin nggak jelas gitu ya. Kalau kita lihat, bencana ada di mana-mana, kemudian sistem pemerintahan kita juga nampaknya harus banyak yang diperbaiki. Di sana, di sini ada beberapa hal yang selalu itu diperbaiki. Saya akhir-akhir ini masuk di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan pun sendiri saya merasakan bahwa apa yang bahan-bahan yang diajarkan kepada anak-anak kita, khususnya di bidang agama Kristen itu secara dogmatika itu minim sekali, gitu. Nah, ini membawa apa anak-anak itu akan jauh daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu dunia ini dikatakan bahwa penuh dengan kegelapan. Nah, kita sebagai gereja Tuhan itu dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Nah, sekarang ada dua pilihan sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang mengandalkan kekuatan roh, ya, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sebagaimana di ayat yang ke-6 tadi. Nah, ada dua pilihan. Kita mau mengandalkan kekuatan roh Tuhan, atau sebaliknya kita mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita lihat lagi fenomena yang sekarang ada, tadi di awal waktu perkenalan tuh kita cerita gitu ya. Kenapa pilih melayani di kota ini, di kota Karanganyar? Ya, kalau saya lihat di kota-kota besar, di tempat-tempat yang ramai, masyarakat yang sudah heterogen begitu, gereja ini mengikuti tren-tren. Beberapa kali saya masuk ke gereja itu lampu-lampunya warna-warni kayak di diskotik tuh. Ya, saya belum pernah masuk ke diskotik ya. Tapi kalau saya lihat di TV itu kok kayak yang saya lihat di TV gitu. Ada asap-asapnya, kemudian musiknya itu mengikuti mengikuti zaman. Kalau saya di sini saya menuliskan musiknya dibuat yang membuat orang merinding supaya seperti dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Tapi riset-riset yang saya baca itu menunjukkan bahwa eh, setelah mereka kembali ke dunia nyata, ternyata perubahan hidupnya itu kecil. Nah, kita lihat bahwa gereja-gereja sekarang, fenomena yang terjadi adalah minim dengan pemberitaan Injil dan banyak dengan motivasi hidup. Ini sebenarnya nggak salah, cuman kita harus kembali lagi bahwa fungsi gereja itu adalah kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini dengan cara memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tuh punya solusi akan hidup ini gitu ya. Nah, memang kita tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan di dunia ini sekarang sudah gelap, orang-orang sudah lelah dengan keadaan yang ada sekarang ini, maka gereja yang mengikuti tren mulai berputar arah, memperbanyak motivasi hidup. Karena mungkin itu yang dibutuhkan gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa gereja kita semua dipanggil itu untuk menjadi terang bagi dunia ini.
sebagaimana kandil emas tadi ya. Diartikan sebagai simbol bahwa sebagai umat Tuhan itu harus menjadi terang bagi dunia ini. Nah, oleh sebab itu mari kita kembali lagi ya, jangan sampai kita sendiri mengikuti tren yang pada akhirnya kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan roh Tuhan, tetapi kita justru mengandalkan kekuatan manusia. Apa yang kita hidupi ya setiap harinya ini, jangan sampai ini tidak karena roh Tuhan. Artinya begini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita menjalani kehidupan kita ini berdasarkan dengan kebiasaan kita. Biasanya begitu ya begitu terus, sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan perasaan kita. Sekali lagi bahwa kalau kita hidup berdasarkan perasaan kita, berdasarkan dengan kebiasaan kita, maka dikatakan bahwa kita ini harus mengandalkan kekuatan roh, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan keperkasaan kita. Itu fenomena yang terjadi di gereja. Lalu di keluarga, kita mengandalkan manusia atau mengandalkan roh Tuhan. Manajemen keluarga dalam Kolose pasal yang ketiga itu, ayat 18 sampai 25, apakah masih kita terapkan dalam keluarga kita? Ini menjadi pertanyaan yang serius bagi kita, di mana istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, bagaimana anak-anak menghormati orang tua. Saya sering sekali menjumpai anak-anak sekarang eh, apa? Padahal orang tuanya di rumah, gitu. Tapi mereka pergi main, pamit itu hanya lewat WA. Itu tidak ada komunikasi yang langsung. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali lagi bahwa di dalam kehidupan kita ini, mari kita mengandalkan roh Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia, bukan mengandalkan kekuatan kita masing-masing. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Tapi yang terjadi, saya sering sekali melihat bahwa suami istri bekerja, masing-masing bekerja, ya. Nah, antara suami dan istri itu dilihat mana yang gajinya lebih besar, mana yang posisinya lebih tinggi, dan itu yang memimpin keluarga. Banyak sekali sampai di TV itu dikatakan bahwa suami-suami takut istri atau apa itu, ada filmnya. Nah, ini yang terjadi di dalam sekeliling kita, bahwa di dalam keluarga pun juga kita harus mengandalkan roh Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Berikutnya di dalam bisnis kita, yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisnis kita itu dibangun dengan kekuatan roh Tuhan, atau bisnis kita bangun dengan kekuatan yang lain. Saya menuliskan di sini sistem kapitalis itu membuat kita semakin bergantung kepada sistem tersebut dan menjauhkan hidup seseorang dengan bergantung kepada Tuhan. Nah, dengan adanya algoritma ya di smartphone kita, dunia ini menawarkan apa yang kita inginkan.
Saya nyoba klik di sosial media, cari sesuatu begitu, nanti iklannya itu muncul itu terus. Dan itu kalau tidak mengandalkan Roh Tuhan, kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita akan terseret jauh dari Tuhan, gitu ya. Nah, lama-kelamaan kita akan mengandalkan kekuatan kekuatan manusia, kekuatan diri kita. Nah, ini yang terjadi sekarang, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu menjadi pertanyaan buat diskusi kita pada malam hari ini, kaitannya di dalam tadi ya, hidup mengandalkan Roh Tuhan. Ada dua pertanyaan yang buat diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memancar kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan yang kedua adalah apa wujud nyata dari mengandalkan Roh Tuhan dalam kita membangun pelayanan kita, dalam kita membangun keluarga kita, dan dalam membangun bisnis atau pekerjaan kita. Ini mari kita diskusikan bersama-sama sehingga firman Tuhan pada malam hari ini akan hidup. Saya berharap saya juga mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu, saudara semua yang tergabung di dalam acara kita pada malam hari ini, sehingga satu dengan yang lain ini membuat memperkaya. Gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Tuhan Yesus memberkati kita.